Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama sekali lagi marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sejumlah kenikmatan kepada diri kita. Apapun kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, mari kita syukuri. Dan satu sikap syukur yang terbaik adalah dengan cara menggunakan semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita itu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita itu memberi manfaat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang sudah pernah saya janjikan, kita mencoba sekarang untuk berbicara tentang sesuatu yang seringkali luput untuk kita bicarakan karena kita terlalu banyak melihat persoalan itu lebih pada hal-hal yang tampak, yang secara fisik itu bisa kita lihat, yang kasat mata, bahasa Jawanya sing ketok moto, sing ora ketok moto rasa, yang tidak terlihat dan tidak tampak tidak usah kita bahas. Padahal ada sesuatu yang ada di balik sesuatu itu yang jauh lebih bermakna. Ada yang tidak terlihat dengan mata kepala kita itu yang lebih jauh bermakna, lebih bermakna, dan mungkin kebermaknaannya itu luar biasa. Tapi karena kita tidak sering memperhatikannya, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk memahami dan memaknai, sehingga kita seolah-olah setelah menyanyiakan sesuatu yang seharusnya tidak kita sia-siakan. Ambil contoh yang paling sederhana. Kita ini seringkali punya kesempatan untuk berbuat baik pada orang lain. Tapi kesempatan itu kita lupakan saja, kita tidak menggunakannya, sehingga kita punya sesuatu yang seharusnya kita miliki tapi tidak kita miliki. Apa? Pahala yang datang dari Allah. Bahkan kalau kita bicara dampak positifnya, perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan tidak mungkin akan melahirkan kemanfaatan yang bersifat duniawi, karena minimal ketika kita berbuat baik pada orang lain yang pernah kita perlakukan dengan baik itu akan punya keinginan untuk membalas kebaikan, karena fitrah manusia memang begitu. Jadi kalau orang itu pernah diperlakukan dengan baik, dia akan membalas perlakuan itu dengan baik. Demikian juga yang pernah saya sampaikan, cintailah orang dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan. Insya Allah mereka pun akan mencintaimu dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati. Jadi terbalasnya cinta dengan ketulusan hati itu terjadi sebagai akibat dari ketulusan hati kita ketika kita mencintai orang lain. Ilustrasinya nggak usah jauh-jauh. Sebagai seorang bapak, mari kita cintai anak kita dengan ketulusan hati. Insya Allah anak-anak kita pun akan mencintai diri kita dengan ketulusan hati. Kalau kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, mari kita cintai suami atau istri kita dengan ketulusan hati. Insya Allah kita pun akan mendapatkan balasan cinta dengan ketulusan hati mereka. Tapi sekali lagi saya ingatkan, di ketika cinta kita yang kita berikan dengan ketulusan hati tidak berbalas cinta yang kita harapkan, jangan kecewa, karena kita tidak bergantung pada balasan orang yang kita cintai. Karena keikhlasan kita untuk mencintai itu harus kita lakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Yang kita harapkan ridha Allah saja, dan biarlah semuanya berlalu. Di ketika kita sudah mencintai seseorang, ternyata orang yang kita cintai itu tidak membalas cinta kita dengan ketulusan cinta yang sama yang kita miliki ketika kita mencintai orang itu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, jangan pernah kita berharap kebaikan dari orang yang pernah kita perlakukan dengan baik.
Karena begitu kita berharap kebaikan dari orang lain, disitulah keikhlasan itu akan hilang. Dan itu yang dulu pernah saya sampaikan. Salah satu nasihat Ali bin Abi Thalib pada muridnya yang bernama Allah Saifi itu adalah, lupakanlah kebaikanmu yang pernah kau lakukan pada orang lain. Jadi forget it itu penting. Sudah, lupakan aja. Orang yang ikhlas itu ilustrasinya itu seperti gula, atau seperti garam, atau seperti kopi. Gula itu ketika memberikan rasa manis pada minuman, tidak terlihat gulanya, tapi rasanya itu bisa dirasakan oleh orang yang mencicipi atau menikmati air minum yang sudah diberi gula itu. Dan ketika air minum itu berupa teh atau wedang teh, es teh, orang mengatakan teh manis, bukan teh gula. Gulanya tidak disebut. Demikian juga garam yang menggarami atau kita berikan dalam bentuk memberikan keasinan pada masakan. Asinnya masakan itu ketika terasa enak, dikatakan orang makanannya, masakannya enak, tidak terlalu asin, tidak ada sebutan garam di situ. Tetapi begitu terlalu asin, tidak disebut gula, garamnya. Seperti itu juga gula, kok masakannya terlalu asin. Ya. Akhirnya Pak, orang berpikir kalau begitu besok dikurangi garamnya. Demikian juga kalau air minumnya terlalu manis, besok dikurangi gulanya. Jadi semuanya harus proporsional. Jadi ketika kita menggarami sesuatu, berikan secara proporsional. Insya Allah orang akan merasakan nikmatnya masakan dan minuman itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian juga ketika kopi itu kita seduh di dalam air panas, kopinya nggak terlihat, tapi rasanya luar biasa itu. Kopi ginastel kata orang Jawa. Itu tidak terlihat kopinya, tetapi hanya ada warnanya yang ketika kita minum enaknya bukan main. Tetapi orang tidak melihat kopi yang ada dalam minuman itu, meskipun itu disebut sebagai kopi manis, kopi apapun namanya, termasuk di dalamnya ketika kopi itu dibuat dengan cara yang terbaik. Nah, maka pemberian kopi itu harus kita berikan dalam bentuk yang proporsional, empan papan. Berlebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Artinya apa? Kita harus bisa menyeduh kopi itu dengan takaran yang tepat, gulanya tepat, sehingga ketika kita tuangkan air panas, kita aduk, itu akan menghasilkan minuman yang enak diminum. Jadi sekali lagi, berbuatlah sesuatu secara proporsional, sehingga apapun yang kita lakukan itu juga akan bisa dirasakan orang secara proporsional, empan papan semua. Nah, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi. Jadilah orang yang suka berbuat baik sekecil apapun, sederhana. Manfaatkan waktu kita, ruang di mana kita berada untuk menjadi orang yang bersikap proporsional. Dan disitulah kita itu bisa memahami siapa diri kita. Apakah kita berbuat sesuatu secara proporsional atau belum? Maaf, kemarin juga saya sampaikan begini. Ketika kita dibenci orang, jangan pernah kita menyesali sikap benci orang pada diri kita. Coba lihat diri kita. Kita mencoba untuk melakukan muhasabah, inward looking, jangan outward terus. Jangan salahkan orang yang membenci kita. Jangan-jangan memang kita itu layak menjadi orang yang dibenci karena apa? Karena sikap kita yang memang layak membuat orang itu benci pada diri kita. Kita yang mungkin agak cerewet, kita yang mungkin agak usil, atau kita yang mengusik orang. Jadi sikap dan perilaku kita itu mengusik orang sehingga orang sebel dengan diri kita, sehingga kita dibenci orang. Atau mungkin tampilan-tampilan kita, performa kita itu memang tidak tepat untuk kita tampilkan pada orang yang berinteraksi dengan kita, sehingga orang sebel melihat diri kita itu. Kalau kita datang, orang langsung bergumam, ini lagi, ini lagi. Nah, itu yang juga harus kita lakukan dengan baik. Muhasabah. Mari inward looking. Mari kita coba untuk melihat diri kita, perbaiki diri kita.
dalam hal apapun, sehingga kita tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik di orang lain, dan jangan selalu mengkambing hitamkan orang lain yang tidak mengapresiasi diri kita. Jadi sekali kalau kita itu tidak dihargai orang, jangan resah dan gelisah, apalagi kemudian menghujat orang lain yang tidak mengapresiasi, tidak menghargai diri kita. Apapun yang mereka lakukan, kita coba untuk kita renungkan. Jangan-jangan itu semua terjadi sebagai akibat dari ulah kita sendiri. Kita menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang dihargai, diapresiasi, persepsi baik, itu tergantung pada siapa diri kita ketika kita menampilkan diri kita. Ketika kita itu datang dan memberi manfaat, insya Allah semua orang akan suka dengan kedatangan kita dalam hal apapun. Dan saya yakin semua orang itu punya kelebihan yang bisa kita tunjukkan kepada orang, bukan untuk sombong, tetapi untuk diberikan dalam rangka untuk memberi manfaat pada orang lain. Kita bisa mengajarlah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bisa beri nasihat, berikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Ketika kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, berikan sesuatu yang ketika kita berikan sesuatu pada orang lain itu akan memberi manfaat pada orang lain yang kita beri, apapun yang kita miliki. Bahkan dalam hal yang terkait dengan sedekah, Rasulullah itu mengatakan senyum pun itu akan bisa bernilai sedekah. Ketika apa? Senyuman kita itu membuat orang senang. Tersenyumlah dengan proporsional. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, itu kata Rasulullah. Senyummu pada orang lain, pada saudaramu, itu punya nilai sedekah ketika kita melakukannya dengan proporsional, empan-papan. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya punya makna ketika kita bisa melakukan sesuatu secara proporsional, empan-papan, tepat sasaran, dan pada saatnya apa yang kita lakukan itu akan dipersepsi baik oleh orang lain dan memberi manfaat pada orang lain. Insya Allah orang lain pun akan melakukan tindakan yang terbaik untuk diri kita, sebagaimana tindakan yang terbaik yang pernah kita lakukan untuk orang lain. Nah, ini semua yang saya katakan dalam pengantar ini itu terkait dengan bagaimana kita menata hati. Dalam bahasanya orang-orang yang ada di Darut Tauhid termasuk Hakim itu dikatakan dengan manajemen qalbu, yang beberapa hari ini dia coba untuk dia sampaikan pada banyak orang, termasuk pada Bang Hotman Paris, seorang pengacara yang sangat terkenal, yang dalam melihat beliau betul-betul punya sikap hormat terhadap Hakim, dan beliau sering mendengarkan sama Hakim dan bahkan membuat acara bersama, sebuah dialog interaktif ya antara Hakim dan Hotman Paris Hutapea, yang luar biasa itu. Ya, saya menduga kalau semua itu terbuka, Hakim terbuka, ada ketulusan untuk mengatakan sesuatu, dan Hotman juga terbuka untuk menerima apapun yang dikatakan Hakim, kemudian mau menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh Hakim, dialog itu akan berjalan dengan bagus, dan bukan tidak mungkin itu akan memberikan dampak positif pada keduanya. Dan bahkan ada orang yang punya harapan, mudah-mudahan Bang Hotman Paris Hutapea itu mendapatkan dari Allah, karena ada sesuatu yang diberikan oleh Hakim yang menjadi jalan bagi Hotman Paris Hutapea untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tidak tahu. Nah, orang seringkali dalam bahasa Jawa ngilan gitu, sudah a priori mengatakan dengan pernyataan yang serba pesimistik, masa orang seperti beliau akan dapat hadiah berupa hidayah dari Allah. Jangan begitu. Saya pernah membaca cerita Umar bin Khattab, seorang yang tidak hanya membenci Rasulullah tapi punya keinginan untuk membunuh Rasulullah. Pada akhirnya Allah memberikan hidayah lewat jalan yang sederhana, ketika dia mendengarkan seorang adiknya yang diceritakan di dalam tarikh namanya Fatimah membaca surat Thaha, yang surat Thaha itu ketika dibaca menyentuh hatinya, dan kemudian dari situlah dia tergerak untuk bertemu Rasulullah dan masuk Islam, bukan dengan paksaan. Dan proses untuk menjadi muslimnya itu tidak teramati oleh orang lain, sehingga dikatakan dalam teori-teori ilmu agama itu ada proses yang mendadak, in self surrender, tidak volisional. Proses konversi yang luar biasa cepat, meskipun kita tidak tahu ya, proses internal yang terjadi pada Umar bin Khattab itu tentu saja sangat luar biasa. Nah, kita sekarang juga bisa melihat selebritis yang tidak kita duga akan masuk Islam, mendapat hidayah dari Allah,
hanya karena proses interaktif mereka dengan orang-orang yang mereka pahami, mereka apresiasi dan dalam beberapa hal mereka hormati. Ya seperti Deddy Corbuzier misalnya, Roger Danuarta, dan masih banyak lagi itu figur-figur tertentu yang membuat orang tercengang. Sekarang ada artis hijrah. Itu fenomena yang menurut saya luar biasa. Bahwa orang kemudian ada yang melecehkan itu biasa. Saya cukup apresiasi bagaimana mereka itu menemukan sesuatu yang luar biasa mereka temukan, kemudian mereka betul-betul hijrah. Saya juga mencermati dulu dialog Felix Xiao ketika beliau menceritakan bagaimana beliau berproses untuk menjadi seorang muslim. Itu kan prosesnya biasa. Ternyata kuncinya ada. Nah, seorang yang bisa membaca hatinya, itulah orang yang punya potensi untuk menata hatinya. Nah, ini yang akan saya sampaikan dari apa yang pernah saya baca. Nah, dalam kajian tafsir yang pernah saya pelajari, wahyu pertama dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW itu isinya perintahnya adalah membaca, qiraah. Kata iqra itu perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata qiraah itu adalah pembacaan yang cermat, pembacaan yang mendalam terhadap apapun yang bisa dia baca, dan teks yang dibaca itu tidak harus berupa tulisan-tulisan seperti tulisan-tulisan tangan, tulisan-tulisan ketikan, tulisan-tulisan yang tertera dalam buku, atau tulisan-tulisan yang ada dalam lembaran kertas. Semua itu bisa dibaca. Dan proses pembacaan itu bisa dilakukan secara intens oleh setiap orang dengan mengandalkan seluruh kemampuannya untuk membaca. Jadi kalau kita itu bisa membaca dengan mata kepala, kita pun juga bisa membaca dengan mata hati. Ada istilah basirah. Ya. Jadi kalau orang itu punya mata, itu ada dua pengertian. Yang pertama, mata dalam arti fisik. Yang kedua, mata dalam pengertian batiniah. Al-basar itu mata dalam pengertian fungsinya sebagai alat untuk melihat secara fisik. Tapi kalau dikatakan basirah, itu kata para ulama bukan mata dalam arti fisik, tapi mata batinnya. Jadi mata batinnya ada kemampuan untuk membaca dengan mata batinnya, sehingga dikatakan basirahnya luar biasa. Nah, ketika orang itu membaca dengan mata batinnya, akal pikirannya itu betul-betul tertuang menjadi alat untuk membaca. Bahkan intuisinya terlibat, dan bahkan perasaannya itu terlibat di dalam proses pembacaan itu, sehingga seluruh kemampuannya untuk membaca itu tertuang di dalam proses pembacaannya itu. Nah, di dalam Al-Quran ada kata-kata iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana alaq iqra wa rabbukal akram. Ini 3 ayat pertama ini, sebelum ada 2 ayat selanjutnya bisa kita baca itu. Itu mengingatkan, Allah itu mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW membaca. Tapi ketika membaca itu membaca dengan menyebut nama Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dan siapa Tuhan yang harus diingat oleh Rasulullah ketika Nabi Muhammad diberi wahyu itu? Dikatakan alladzi khalaq, yang telah menciptakan dirinya, yang menciptakan dia sebagai makhluk Allah, yang kemudian dikatakan khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Alaq itu dikatakan dalam bahasa sederhana segumpal darah. Kemudian ada kata-kata iqra, kembali ada perintah lagi, iqra, bacalah ya Muhammad. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Jadi kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Sehingga semulia apapun manusia, hamba Allah sebagai hamba Allah, itu tidak akan melebihi kemahamuliaan Allah yang maha mulia. Dan manusia itu hanya makhluk. Siapa yang menciptakan Allah? Jangan pernah kita tidak ingat terhadap siapa yang menciptakan di ketika kita membaca apapun, termasuk membaca fenomena kemanusiaan, fenomena budaya, fenomena alam, fenomena sosial, fenomena apapun. Nah, sekarang ada fenomena yang sederhana yang seringkali kita baca tanpa mengingat siapa yang menciptakan hal itu. Karena ada istilah COVID-19, virus yang rumah. 19 karena tahun 19 munculnya itu bulan Desember. Itu kan bagian kecil dari makhluk Allah yang mungkin saja itu hasil rekayasa manusia, tapi manusia tidak bisa menciptakan.
Dia itu hanya melanjutkan hasil ciptaan Allah yang kemudian dari hasil biasanya ada yang namanya virus yang sekarang kemudian disebut corona. Karena itu makhluk Allah dan di dalam penguasaan Allah. Ya, dia adalah ciptaan Allah dan ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Semulia apapun makhluk Allah itu tidak akan lebih mulia dari Allah. Maka rekayasa apapun yang dilakukan orang terkait dengan virus yang namanya COVID-19 itu tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Ketika Allah mengendaki kun fayakun, berhenti, hai virus corona, hari ini juga, sekarang juga, tadi juga, berhenti, gak ada orang yang akan bisa mengendalikan virus itu. Tapi kalau Allah mengatakan lanjutkan, siapapun tidak akan ada yang bisa menghentikan. Nah, bahasa gampangnya begini, proses penghentian virus corona itu tidak semata-mata dilakukan oleh manusia, karena manusia yang melakukan itu ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Ini positif dari ini tidak terkait dengan jabariyah qadariyahnya yang kita perdebatkan, tapi bagaimana kita sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak mampu apapun tanpa ada keterlibatan Allah untuk kita, bagi diri kita ketika kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena kita itu tidak benar-benar sedang berkuasa untuk melakukan sesuatu. Ada kekuasaan di balik kekuasaannya. Kalau bahasanya orang Melayu, di atas langit ada langit. Itu artinya apa? Jangan main-main. Di atas kehebatan manusia itu ada sesuatu yang lebih hebat. Siapa? Allah yang maha hebat. Nah, proses pembacaan seperti ini harus ada dalam diri manusia. Jadi jangan sombong, seolah-olah kita itu akan bisa melakukan sesuatu tanpa batas. Itu kesombongan yang harus kita buang. Jadilah orang yang betul-betul rendah hati, bahkan rendah diri, merunduk gitu, tazallul di hadapan Allah. Karena kita itu rendah di hadapan Allah. Kalau Allah mengendaki, semua bisa terjadi. Tapi kalau Allah tidak mengendaki, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu, meskipun kita sudah melakukannya dengan sebaik-baiknya. Proses perencanaan sudah sedemikian rupa luar biasa, kemudian kita lakukan dengan cara yang luar biasa, hasilnya bisa nol, bisa nihil kalau Allah tidak mengendaki. Tapi sebuah proses yang biasa-biasa aja, dengan perencanaan yang biasa-biasa, itu kalau Allah mengendaki, ada kejadian-kejadian luar biasa yang kita dapatkan, atau dalam bahasa yang sederhana, ada sesuatu yang tanpa kita duga itu terjadi sebagai akibat dari campur tangan Allah. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia kan bisa kita pelajari. Ketika Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, siapa yang bisa mengatakan manusia itu tidak akan terbakar oleh api? Tidak ada. Tapi ketika api itu minta oleh Allah yang menciptakan api itu untuk dingin, ya api tidak akan membakar Nabi Ibrahim yang seharusnya secara nalar ya akan terbakar oleh api itu. Ya nar, kuni bardan wa salaman. Ini kan firman Allah yang kalau dalam bahasa kita sehari-hari, ketika Allah mengatakan, ya api, kamu yang semestinya panas, sekarang juga kamu dingin. Jangan bakar Ibrahim. Dia itu adalah hambaku dan kamu ada juga hambaku. Jangan main-main. Itu sudah. Api itu kemudian tidak membakar. Jadi proteksinya datang dari Allah. Nabi Nuh yang waktu itu tidak kita duga. Pada waktu itu kan tidak ada cerita tentang teknologi pembuatan kapal. Nabi Nuh dengan kekuasaan Allah bisa membuat kapal dan bisa menyelamatkan makhluk-makhluk Allah yang mau mengikuti kapal Nuh itu. Nah, itu kan metafor. Kapal Nuh itu kan kapal yang menyelamatkan. Nah, sekarang kapal-kapal Nuh dalam bentuk metafor itu kan banyak sekali yang ditawarkan Allah untuk menyelamatkan diri kita, tapi banyak orang yang tidak mau naik ke kapal Nuh, malah naik kapal-kapal lain dan bahkan kemudian tidak mau naik kapal sehingga tenggelam oleh banjir besar. Ini metafornya, kita ini banyak lihat. Banyak orang yang kita lihat mau diajak untuk naik kapal Nuh, geleng kepala sehingga apa? Terpuruk karena apa? Tidak mau diajak untuk selamat. Kita ambil cerita Musa dan Fir'aun, itu kan cerita yang luar biasa. Di atas nggak mungkin Musa itu menang lawan Fir'aun, mustahil. Itu kan perbandingannya ya seperti ketika sebuah negeri kecil itu melawan negara dikuasa. Itu di atas kertas pasti kalah. Tetapi ketika Allah mengendaki mungkin enggak. Negeri yang besar itu dikalahkan karena izin Allah. Ya, jawabannya mungkin. Karena apa? Kalau Allah sudah mengendaki, enggak ada yang tidak akan terjadi. Saya masih ingat itu ketika Bang Hotman Paris mengatakan kepada Hakim,
Setelah ada kasus virus corona ini, semua jadi tidak bermakna itu. Termasuk mobil saya yang Lamborghini itu. Untuk apa ya? Saya sekarang ada di rumah, 40 hari saya di rumah. Paling-paling saya jalan kaki dan bersepeda. Jadi tidak ada maknanya itu. Karena pada saatnya orang akan sadar bahwa ada sesuatu yang bermakna karena ada sesuatu yang ketika digunakan itu memang berguna. Tapi begitu sesuatu itu sudah tidak berguna lagi, ya sudah. Sesuatu itu menjadi tidak bermakna bagi orang itu. Ambil contoh yang paling bagus. Makanan seenak apapun itu bisa menjadi tidak enak kalau kita sakit. Yang paling digambarkan orang sakit itu adalah sehat. Ketika kita ngantuk, yang paling nikmat untuk kita lakukan itu ya tidur. Ketika kita lapar, yang paling nikmat untuk kita lakukan itu makan. Ketika kita sedang haus, yang paling nikmat kita lakukan itu ya minum. Minuman dan makanan seenak apapun itu tidak akan menjadi sesuatu yang menggiurkan ketika kita sudah tidak ingin minum, tidak ingin makan karena sudah kenyang. Demikian juga kita itu menjadi orang yang bermakna itu ketika orang butuh. Misalnya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika orang tidak butuh lagi ya sudah. Sekarang kan banyak orang yang merasa hebat karena punya ilmu yang lebih dibandingkan orang lain. Nanti begitu ada orang yang punya kelebihan dibandingkan dia tersingkir, tersisih. Karena apa? Ada orang lain yang lebih menjanjikan, dan ketika orang yang menjanjikan itu hadir, maka yang tidak menjanjikan atau dia tidak punya makna atau kurang bermakna, kurang menjanjikan, dia tersingkir dengan sendirinya. Itu hukum alam. Sunatullahnya begitu. Saya masih ingat dulu orang mengejar untuk menjadi sarjana. Sekarang sarjana sudah terlalu banyak sehingga menjadi sarjana itu bukan sesuatu yang biasa. S1, S2, S3 itu sudah menjadi biasa di Indonesia. Mungkin yang namanya S3 itu masih menjadi dambaan. Kalau belum jadi dokter, belum merasa hebat. Besok kalau semua orang itu sudah dokter atau banyak orang yang sudah menjadi dokter dan ternyata mereka itu berkompetisi dengan baik sehingga orang yang sudah mendahului menjadi dokter itu kalah bersaing dalam kompetisi, ya orang yang pernah bangga menjadi orang yang dimanfaatkan orang itu akan tersingkir dengan sendirinya. Di dunia perguruan tinggi ada sejumlah profesor yang merasa hebat karena jumlahnya masih sedikit, tapi ketika orang sudah menjadi profesor-profesor yang profesor-profesor barunya itu jauh lebih hebat daripada profesor lama, ya akhirnya ditinggalkan profesor lama itu. Apalagi profesor-profesor yang sudah cenderung pikun itu, gelarnya profesor, tapi sudah tidak bermakna bagi orang, dan orang tidak mau menggunakannya karena apa? Sudah ketinggalan zaman, sudah out of date. Kalau orang sudah tidak mau mengupdate ya, sesuatu, artinya orang itu tidak mau mengembangkan diri, mengupgrade diri dan menjadi update karena selaras dengan kepentingan zaman, ya akan ditinggalkan orang. Baik, kita teruskan dulu. Ya. Nah, setiap saat itu kita bisa membaca banyak hal. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan setiap saat kita itu bisa membaca banyak hal. Tidak hanya tulisan yang ada di kertas, yang tertulis di kertas maupun yang tersirat. Nah, kalau bahasa sederhananya, ada ayat-ayat yang tersurat, ada ayat-ayat yang tersirat. Ada ayat-ayat yang qauliyah, ada ayat-ayat yang disebut kauniyah. Orang bisa membaca Quran itu ayat-ayat yang tersurat, tapi ada ayat-ayat yang tersirat, yaitu ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Itu bisa kita baca. Dari membaca berita sampai membaca apa yang terjadi pada lingkungan kita, itu bisa kita lakukan. Tetapi sering sekali kita lupa untuk membaca dan menyimak apa yang berlangsung di dalam diri kita sendiri. Kita terlalu banyak melihat di luar diri kita, outward looking, sementara inward lookingnya jarang kita lakukan. Sehingga kita itu seringkali melihat banyak aib pada orang lain, lupa untuk melihat aib kita sendiri. Sehingga ada sebuah hadis yang ringkasannya itu jelas. Tuba. Tuba itu bahasanya Pak Kiai di pesantren, bejo kemayangan. Berbahagialah, beruntung. Liman syaghala aibu an uyubin nas. Orang yang terlalu sibuk, tersibukkan untuk melihat aib dirinya, sehingga dia lupa untuk melihat aib orang lain. Karena apa? Dia tahu diri, siapa saya, siapa diri kita, siapa diri kami. Jadi kalau kita itu seringkali membaca diri kita sendiri, insya Allah kita itu akan bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita dengan baik.
Nah, yang sering kita lakukan kan melihat orang lain, dan yang kita lihat pada orang itu kekurangan orang itu. Sementara kelebihan orang lain seringkali tidak kita lihat. Nah, ini yang perlu kita koreksi, perlu kita revisi, perlu kita perbarui. Mari kita belajar untuk menyimak apa yang ada di dalam diri kita, apa yang berlangsung pada diri kita. Jangan lebih suka melihat orang lain. Nah, satu saat saya mencoba untuk menggali makna tentang bagaimana surat yang ada di dalam al-alaq itu bisa kita maknai lebih jauh. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah, tetapi di dalam dirinya, di dalam jasadnya itu ada segumpal daging, namanya mudghah. Nah, mudghah itu apa? Di sini kita bisa membaca sebuah hadis. Saya ringkas saja hadisnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, itu ada sebuah hadis yang dinyatakan begini. Rasulullah itu pernah bersabda, "Wa inna fil jasadi mudghah." Dan sungguh di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, namanya mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad manusia itu baik. Jadi kalau segumpal itu baik, semua baik. Tapi sebaliknya kalau segumpalnya rusak, semua rusak. Nah, kemudian dikatakan ala wahil qalb. Yang saya maksudkan itu kata Rasulullah, yaitu qalb, hati. Hati itu adalah sumber kebaikan dan keburukan orang. Kalau hati orang itu baik, semuanya baik. Kalau hati orang itu buruk, semua buruk. Nah, karena hati itu sesuatu yang bersifat batiniah, ya, bukan jasad, bukan fisik, maka kebaikan-kebaikan itu muncul dalam akhlak. Kalau kita itu punya hati yang jernih, hati yang bersih, yang disebut qalbul salim, akhlak kita itu akan selalu terpuji. Tetapi ketika hati kita itu sakit, atau bahkan dalam istilah yang lebih tajam lagi, mati, ya, tertutup, terkunci, ya, maka kita itu akan menjadi orang yang punya akhlak madhmumah, akhlak buruk, akhlak kita menjadi buruk. Jadi buruk baiknya akhlak itu akan tergantung pada hati. Kalau hati kita itu baik, akhlak kita baik. Kalau hati kita buruk, ya akhlak kita buruk. Kalau istilah-istilah para mubalik mengatakan ada qalb yang bermacam-macam, ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Itu kan istilah yang disederhanakan. Nah, satu saat nanti kita bicara tentang hati. Hati itu apa? Itu menarik sekali. Dan kalau kita itu mengenal hati kita, insya Allah kita itu akan tahu kenapa kita menjadi tidak baik. Itu karena persoalan hati. Kalau kita itu ingin baik, jadilah orang yang menata hati, mau dan punya kemampuan untuk menata hati. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah itu yang seringkali dibacakan oleh para mubalik, para ustaz, para khatib, para ulama itu. Dikatakan innal abda idza aznaba dzanban kana fi qalbihi nuqtatun sauda. Jadi bahasa gampangnya begini. Setiap orang, ya, kata Rasulullah, kalau orang itu berbuat baik, berbuat dosa, maka sungguhnya secara sadar orang itu sudah mengotori hatinya. Sehingga hanya itu akan terkotori oleh perbuatan dosanya itu. Tapi kalau orang itu kemudian bertaubat, fa'intaba. Kalau orang itu bertaubat, itu akan punya peluang untuk menjadikan hatinya bersih, fa'intaba. Tapi kalau bahasa gampangnya itu kemudian dikatakan orang itu tidak mau bertobat, ya sudah, orang itu habis. Kenapa? Pada saatnya orang itu akan menjadi baik kembali setelah hatinya kotor. Orang itu mau bertobat. Dan tobat itu adalah bahasa sederhana, adalah kemauan untuk menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang pernah berbuat tidak baik. Orang yang pernah berbuat tidak baik, kemudian menyadari bahwa dirinya itu pernah berbuat tidak baik, dan kemudian dia sadar bahwa
perbuatannya itu akan membuat dirinya itu tidak baik, dia pasti menyesal. Dan penyesalannya itu kemudian akan membuat dia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tidak baik itu. Nah, kata Rasulullah memang sederhana, fa'in taba. Kalau dia itu betul-betul mau bertaubat dan orang itu tidak mau mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya, nah orang itu punya peluang untuk menjadi orang baik karena taubatnya itu. Sekali lagi, syaratnya cuma taubat. Fa'in taba wa naza'a misalnya wastaghfara, misalnya kalau dalam bahasanya Ibnu Majah gitu. Kalau kita itu mau bertaubat dan mau mencabut semua perbuatan yang tidak baik, kemudian beristighfar, sukilah qalbu, hati kita itu akan menjadi bersih. Hati itu akan menjadi bersih kembali setelah kotor. Tapi kalau fa'in zada dikatakan, kalau menambah lagi perbuatan tidak baiknya, zadat, kotoran itu akan bertambah. Bahkan dikatakan hatta tughliqa qalbah, sehingga kotoran itu akan bisa membuat hati itu tertutup oleh kotoran-kotoran yang disebut dengan kotoran batin itu. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin memberi ilustrasi yang lebih sederhana lagi. Rasulullah itu adalah orang yang sangat peduli. Peduli untuk menasihati hamba-hamba Allah yang menjadi umatnya. Apa bentuk pedulian Rasulullah itu? Sekecil apapun kesalahan yang oleh umatnya itu, oleh kaumnya itu dilakukan, Rasulullah akan menegur dengan teguran-teguran yang bermacam-macam. Ada teguran halus. Nah, teguran-teguran itu maknanya adalah mengingatkan pada orang-orang yang ditegur itu. Karenanya setiap orang yang ditegur Rasulullah pada saat itu kemudian sadar, oh, saya harus memperbaiki diri. Nah, sekarang kalau kita itu sudah tidak berjumpa Rasulullah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bacalah setiap saat kondisi hati kita, supaya kita bisa negur diri kita. Pertanyakan dengan pertanyaan yang sederhana, sedang was-waskah diri kita? Sedang gelisahkah kita? Apa sedang takut? Sekarang ini kan orang terjebak dalam ketakutan yang luar biasa, paranoid itu, terkait dengan COVID-19 itu. Parno, istilah populernya parno. Orang ketakutan, saking takutnya cemasnya luar biasa, bahkan panik. Bahkan dalam bahasa akhlak sehari-hari, apakah kita ini sedang bersikap iri, sedang bersikap dengki, atau sebaliknya. Nah, kalau kita sedang berada dalam kondisi hati yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat kita nyaman, membuat kita resah dan gelisah, itu ayo, ikra, bacalah hati kita. Menyanyikannya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, hidup ini peringat. Nah, kita, para jamaah, tidak mungkin menjaga sesuatu yang tidak kita sadari keberadaannya itu dengan baik kalau kita tidak mengenal hati kita sendiri. Mengenal hati itu terjadi apabila kita itu sadar betul bahwa pergolakan yang ada di kita itu coba kita kenali. Ketika kita senang, di situ ada sesuatu yang mengganjal dari kita. Kenapa kita harus tidak senang ketika melihat sesuatu? Ada sesuatu yang ada dalam hati kita tidak beres. Karena kita tidak bisa mengapresiasi sesuatu. Nah, ketidaksenangan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Ketika kita melihat kemaksiatan, bukan tidak senang, tapi prihatin. Kok ada kemaksiatan? Jangan membenci orang yang bermaksiat, tapi bencilah kemaksiatan itu bukan dalam rangka untuk tidak melakukan sesuatu, tapi berpikirlah, satu saat saya harus bernahi mungkar pada orang yang berbuat maksiat.
Kita bisa memahami orang yang berbuat maksiat, kemudian berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan terhadap orang itu sehingga orang itu terhindar dari perbuatan maksiat? Sehingga ada keprihatinan. Jangan hanya gelisah, resah, susah, apalagi membenci orang yang berbuat maksiat. Gampang kita membenci orang banyak. Maaf ya, kita bisa membenci pencuri, pencopet, perampok, pezina. Bisa saja. Tapi apakah kebencian kita terhadap mereka itu menyelesaikan masalah? Kan tidak. Saya punya tetangga yang kebetulan itu dulu disebut pemabuk, suka mabuk. Saya tidak pernah membenci dirinya, tetapi saya justru prihatin. Bahkan saya dalam hati ini berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hidayah orang itu agar orang itu sadar dari tindakannya. Alhamdulillah sekarang luar biasa, 180 derajat, menjadi orang yang rajin sholat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang santun. Jangankan menyentuh minuman keras tuh. Berbuat sesuatu yang makruh saja itu dia tidak nyaman. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Proses konversi yang luar biasa. Ada mantan pencuri yang sadar, sekarang menjadi orang yang sedang bersedekah dengan apa yang dia dapatkan ketika dia bekerja dengan halal, dengan sesuatu yang halal, dengan cara yang halal. Dan tidak mungkin nanti orang-orang yang sudah terjebak dalam dunia prostitusi itu akan sadar menjadi orang-orang baik ketika Allah beri hidayah pada mereka. Jadi doakan mereka. Kita jangan membenci orangnya, tapi mencoba untuk membenci perilakunya, dan tidak selesai dengan membenci, tapi lanjutkan dengan tindakan-tindakan yang kalau kita bisa melakukan tindakan itu dengan dakwah kita, tapi kalau tidak, minimal kita doakan agar mereka itu sadar untuk tidak terjebak pada perilaku seperti itu. Jadi sekali lagi, mari kita baca hati kita setiap saat agar kita sadar akan keberadaan dan aktivitas hati kita, karena kondisi hati yang baik membuat diri kita menjadi baik seluruhnya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, ibda' binafsik. Nah, orang jadi tidak baik itu karena kondisi hati mereka itu tidak baik. Kalau kita itu bisa menata hati kita, termasuk mereka bisa menata hati mereka, tidak akan ada orang yang tidak baik itu. Karena apa? Hati yang tertata itu akan mengakibatkan orang itu punya perbuatan yang tertata. Jadi kesimpulannya sederhana, jika hati kita itu bersih, insya Allah semua tindakan kita baik. Jadi jika hati kita terasa bersih, itu segera bersyukur. Sebaliknya jika hati kita sedang terasa buruk, akuilah sebagai amanah, akuilah sebagai ujian, akuilah bahwa perasaan negatif itu hanya sebuah ilusi, semata-mata kita yang membuatnya. Karena tidak selayaknya makhluk Allah yang seperti kita ini, kalau kita katakan sempurna itu hanya dalam skala-skala yang sangat relatif ya, punya jiwa yang pada saatnya itu akan membuat kita semakin terpuruk. Tetapi kita harus sadar bahwa pada saatnya kita akan meraih kesempurnaan, karena Allah menghendaki kesempurnaan itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang takwa, berproseslah untuk menjadi orang takwa. Seperti apapun raihan kita, jangan biarkan diri kita menjadi orang yang terjebak pada fujur, menjadi orang yang terpuruk dalam keburukan. Sekecil apapun orientasi keburukan kita, kita penggal, kita hindarkan, kita potong, untuk kemudian membangun sikap untuk berorientasi pada kebaikan demi kebaikan. Itulah cara kita menata hati kita ketika kita sedang membaca hati kita. Allah itu sudah menegaskan, laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Ini penjelasan yang jelas-jelas clear. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu bukan hanya dalam bentuk fisik loh. Karena manusia itu ya ada sesuatu yang bersifat jasmani dan ada yang bersifat rohani. Ada dua hal yang menyatu dalam manusia, jasmani dan rohaninya. Dan Allah meniupkan rohnya yang mulia kepada nenek moyang kita, namanya Adam. Sehingga bersujudlah seluruh alam semesta pada Adam. Bukan berarti menyembah, tapi tunduk dan patuh karena kehendak Allah. Ya. Jadi kalau hati kita bersih, itulah fitrah kita yang sebenarnya. Jika hati kita kotor, berarti ada dusta yang sedang
berlangsung di dalam diri kita. Jadi ketika kita itu punya kebersihan hati, itulah fitrah kita yang perlu kita pelihara. Tapi ketika kita itu punya hati yang kotor, perlu kita sadar untuk segera berbenah diri, karena pada saatnya kita harus membersihkan diri. Dengan cara apa ya? Seperti yang saya katakan tadi, taubatlah dengan taubatan nasuha. Kembalilah untuk membersihkan hati kita dengan mengosongkan diri dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Dan pada saatnya perbanyak istighfar. Pada suatu saat mungkin saja kita sedang tidak menjadi diri kita. Dan pada saatnya kita harus punya ikhtiar untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Memang harus kita lakukan pada saat itu untuk mengembalikan diri kita pada fitrah kita. Upaya spiritualnya dengan zikrullah. Dengan berulang-ulang meyakinkan pada diri kita bahwa perasaan-perasaan kita, baik yang nyaman maupun tidak nyaman, semuanya adalah amanah sekaligus ujian dari Allah. Dan bahwa kalau tidak nyaman, berarti kita sedang tidak selaras dengan fitrah kita. Jadi dalam hal yang terkait dengan hati kita, kita coba untuk kita renungkan. Ketika kita berbohong, kita tenang atau tidak? Pasti kita punya kegelisahan, hati kita gelisah. Disitulah sebenarnya kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah kita. Sebaliknya ketika kita jujur, hati kita tenang nggak? Ayo jawab. Ketika kita jujur, pasti hati kita akan tenang. Dan itulah diri kita yang sedang berada dalam fitrah kita. Jadi fitrah kita itu berpihak pada kejujuran, bukan kepada kebohongan. Sekecil apapun kebohongan kita, itu akan membuat diri kita resah. Ini yang beberapa saat saya coba untuk saya renungkan ketika saya melihat dialog antara Hakim dengan Bang Hotman Paris. Dia mengatakan, sebagai seorang pengacara, saya harus tidak jujur, karena kalau saya jujur kalah. Tapi pernyataan Hakim itu sifatnya menanya. Bang Hotman ketika tidak jujur, resah nggak? Gelisah. Karena apa? Saya sudah bohongi diri saya, bisa menang lagi. Orang lain mungkin terbohongi dengan apa yang saya katakan, tapi bisa mengerti. Ketika saya berbohong, sesungguhnya hati kita tidak setuju. Hati saya resah dan gelisah. Orang yang bohong, takut keluar. Saya gelisah. Sementara orang jujur, itu kita tahu hasilnya menang. Kemudian dari bohong itu justru asalnya menyakiti kita. Hati kita semakin kotor. Pada saatnya kita sulit untuk memiliki kita sudah terlibat di dalam bohong. Kita bohong terus-terus. Sekali kita bohong, kita harus diingat orang lain. Tetapi kalau kita awali semua dengan kejujuran, semua jadi nyaman. Tidak perlu kita khawatir, kita ketahuan. Karena apa? Apa yang kita katakan itulah apa kata hati kita. Apa yang kita lakukan itulah apa yang dikatakan oleh hati kita. Disitulah kemudian kita merasa tenang. Karena apa? Kita tidak takut ketahuan. Karena apa yang terjadi pada diri kita, itulah diri kita sesungguhnya. Bukan orang lain. Karena pada saat kita bohongin orang lain, sesungguhnya kita merasa resah. Maka saya katakan para jamaah, perlahan-lahan tapi pasti kita ini sedang meninggikan ruh kita yang mulia di atas perasaan-perasaan kita. Dan meninggikan kehendak Allah di atas keinginan-keinginan kita. Bahkan saya katakan, jika tidak alih-alih menjadi ciptaan yang paling mulia, kita justru akan jatuh pada derajat binatang ternak. Jadi kalau kita itu melanggar larangan Allah, itu sesungguhnya kita sudah menyimpang dari fitrah kita. Sebaliknya kalau kita itu menaati perintah Allah, disitulah kita berbicara pada fitrah kita. Dan pada saatnya ketika kita suka melanggar larangan Allah, itu akan terjebak pada sebuah sikap dan tindakan yang menjurus pada keburukan kita sendiri. Sehingga oleh Allah dikatakan kita jatuh pada derajat yang merendah. Asfala safilin dalam bahasanya yang tertera di dalam surah At-Tin. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 43 sampai ayat 44 dikatakan dengan bahasa yang sederhana, tapi penuh dengan metafor sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pertanyaannya sederhana. Tahukah Anda siapa orang yang mempertuhankan nafsunya? Itu kalau bahasa tafsirnya begini. Kamu terangkan kepada diriku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini tantangan dari Allah. Afa anta takunu alaihi wakila. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atas apa yang kamu lakukan itu? Ketika kamu itu mempertuhankan hawa nafsumu, apakah kamu yakin bahwa dengan cara seperti itu kamu akan selamat? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila.
Pernyataan Allah sesungguhnya ada di dalam rangkaian ayat ini. Jadi ini penegasan. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanya seperti binatang ternak. Bahkan dikatakan tidak hanya seperti binatang ternak. Mereka itu lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Jadi kalau kita itu bicara binatang ternak, kita ambil contoh kambing lah. Ketika kambing itu makan rumputnya orang, dia tidak berpikir sedang mencuri. Karena apa? Instingnya berkata begitu. Ada rumput, ya saya makan aja. Tapi dia hanya akan makan rumput. Tapi ketika manusia sudah tidak ingat Allah, maka ketika dia makan rumput, dia tidak akan makan rumput, tapi makan pagarnya, bahkan bisa makan rumah orang yang memiliki rumput dan pagar itu, dan bahkan bisa makan orang yang memiliki rumah itu. Semua dimakan. Sehingga dikatakan lebih jelek daripada binatang ternak. Jadi sejelek-jelek kambing ketika mencuri rumput, itu hanya mencuri rumput saja. Kalau manusia udah mau mencuri, apa saja dicuri. Dan binatang ternak yang lain bisa kita lihat seperti apa. Mereka itu bekerja dengan instingnya. Nah, kita ini bekerja dengan akal kita, sehingga akal kita itu yang ketika sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan kemudian kita pertuhankan hawa nafsu, kita memperturutkan keinginan-keinginan kita yang tidak terbatas. Keinginan itu nggak terbatas. Kita tidak hanya bicara kebutuhan kita, tapi bicara tentang keinginan yang tidak terbatas, sehingga apapun kita ambil. Kita embat, bahkan hak orang lain pun kita ambil. Maka di dalam surat Asy-Syams itu ditegaskan. Pada surat Asy-Syams ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang menyucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dan ini adalah peringatan. Kalau jiwa kita itu kotor dan terus kita kotori, rugi kita. Tapi kalau kita tahu bahwa jiwa kita itu harus kita sucikan, dan kita sucikan jiwa kita itu dengan cara yang benar, insya Allah kita akan jadi orang yang berbahagia karena punya jiwa yang suci. Nah, persoalan hati itu juga begitu. Ketika hati itu kita biarkan kita kotori dengan kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya, seperti berbohong atau berdusta, iri, dengki, kesombongan, kita akan terpuruk. Tapi kalau hati kita itu kita bersihkan dengan cara membuang kesombongan, membuang sikap iri, dengki, membuang kebencian, membuang kebohongan, insya Allah semua akan baik. Nah, proses takhalli seperti itu di dalam bahasa tasawuf itu harus dilakukan sebelum orang itu menjadi baik. Baru ketika orang itu bersih hatinya, punya peluang untuk berbuat baik. Ada konsep tahali, ada proses tahali, ada proses untuk menjadi baik, lebih baik dan lebih baik. Sehingga muncul hasilnya namanya tajalli. Ketika semua sudah tersingkap, hijab antara kita dengan Allah sudah tersingkap, yang ada adalah kebaikan diri kita. Karena apa? Kita ini seperti orang yang sudah mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, sehingga Allah yang mengarahkan diri kita untuk berbuat baik. Atau dalam bahasa lain bukan tahalli dan tajalli, tetapi ada bahasa yang lebih sederhana. Ta'alluq, ya, ta'alluq itu bagaimana kita menuju kepada keridhaan Allah dengan cara berbuat baik, kemudian kita berproses menjadi baik, gitu. Itu berakhlak, takhalluq. Nah, proses itu menghasilkan tahakkuk. Kita sudah menikmati kebaikan akhlak kita dan menjadi orang yang berbahagia karena akhlak kita baik. Bahagia menjadi orang yang jujur, bahagia menjadi orang yang rendah hati, bahagia menjadi orang yang dermawan, bahagia menjadi orang yang bisa menghormati orang lain. Bahagia dengan akhlak kita yang baik. Tidak terpuruk menjadi orang yang tidak berbahagia atau tercela karena akhlak kita tercela. Dan disitulah kemudian kita harus sadar bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan itu akan berbuah pada kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Siapa yang nanti akan memanen. Tanamlah kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang kita tanam itu. Jadi kalau kita itu terus-menerus mau membaca hati kita, membersihkan hati kita, insya Allah kita akan sampai pada jiwa disebut dalam istilah Al-Quran dengan jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah. Dan kelak akan kembali kepada Allah dalam keadaan puas, ridho, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang
Pernah saya baca di dalam beberapa kesempatan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini pernyataan Allah. Keriduan Allah terhadap orang-orang yang sudah punya jiwa yang tenang karena bersih hatinya dari kotoran-kotoran yang mengotorinya, itu membuat kita itu menjadi nyaman. Dan karena Allah ridho, ketika kita ridho bertuhan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah, dan pada saatnya Allah mempersilahkan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang nanti akan mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah pada diri kita. Karena apa? Pada saat hati kita bersih dan kita beramal dengan kebersihan hati, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, termasuk dengan puasa yang kita laksanakan pada saat ini. Apa hubungannya dengan membaca itu? Mari kita baca hati kita terkait dengan apa yang ada di dalam diri kita. Bacalah semuanya, bacalah alam semesta, bacalah segala hal yang baik-baik agar kita menjadi orang yang mulia. Dan jangan pernah lupa setiap waktu bacalah hati kita yang memang harus menjadi awal langkah membaca semuanya, agar hasil pembacaan kita terhadap yang lain itu menjadi baik karena hati kita sudah bersih dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Inilah para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Satu saat nanti akan saya lanjutkan dengan materi tentang hati, dan mudah-mudahan materi-materi yang terkait dengan hati itu akan membuat kita semakin mengerti apa dan siapa diri kita dan apa yang seharusnya kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup fit dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.